Selamat pagi. Selamat pagi semua. Terima kasih kerana dapat hadir pada pagi ini di saat teduh. Mari kita sama-sama mengangkat doa pembukaan untuk saat teduh pada pagi ini dengan tanda kemenangan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa di syurga. Selamat pagi Yesus Kristus. Selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bunda Maria, para malaikat dan orang-orang kudus, serta seluruh kerajaan Allah di syurga. Terima kasih kami ucapkan kerana telah memberikan kami istirahat yang nyaman, yang damai, yang tenang pada malam tadi. Terima kasih kerana hari yang semalam yang kami lalui dan juga segala apa yang berlaku di dalam hidup kami pada semalam harinya, di mana kami bisa menempuh segala perjalanan hidup kami dengan baik walaupun mengalami sedikit pergumulan, namun cinta kasih Allah sentiasa beserta kami, mengiringi kami. Jika kami telah melakukan dosa pada semalamnya, ya Allah, ampunkanlah kami. Sucikanlah kami dengan cinta kasih-Mu, dengan cinta kasih Yesus, dengan Roh Kudus-Mu. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, pada pagi ini kami datang untuk menyembah dan memuji dan memuliakan nama-Mu. Lihatlah kami yang hadir pada saat teduh pagi ini. Kami bangun awal pagi karena kami ingin menyapa Allah Bapa, Bunda, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dan kami ingin Allah mengetahui bahawa sebelum kami memulakan rencana-rencana kami pada hari ini, kami ingin menyapa Allah Bapa dahulu kerana segala sesuatu yang kami lakukan, kami ingin dirahmati, direstui, diberkati oleh Allah. Agar segala sesuatu yang kami alami pada hari ini nanti, pada saat teduh ini, sentiasa diberkati oleh-Mu ya Allah. Ya Allah Bapa, iringilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap langkah yang kami lalui sesuai dengan rencana-Mu, agar kami dilindungi oleh-Mu. Kami ingin melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan hati-Mu. Kerana ya Allah, kami juga ingin menunjukkan betapa kami mengasihi-Mu. Bukan sahaja Allah yang mengasihi kami, tetapi kami juga mengasihi-Mu ya Allah. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa. Lihatlah kami di sini. Kami ingin bernyanyi dengan sukacita, dengan riang dan sorak-sorai, untuk memulia dan memuji nama-Mu. Dengarkanlah kami dalam masa 30 menit ini, supaya firman-Mu juga disebarkan kepada kami, agar kami mengerti akan pesanan-Mu, akan firman-Mu yang hidup, untuk menjadi pedoman dalam hidup kami. Amin. Kami mau datang kepadamu ya Tuhan, sebab hanya Engkaulah sumber kekuatan kami, sebab Engkaulah sumber jawaban kami. Ku pandang wajah-Mu
dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Engkau harapan kami, Tuhan. Engkau kekuatan kami, Tuhan. Engkau segala-galanya di dalam nama-Mu, Tuhan. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kami percaya tidak sekali-kali Tuhan meninggalkan kami. Hidup kami dipegang oleh Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami, Tuhan. Engkau segala-galanya, Tuhan, bagi kami. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku.
dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tidak pernah habis-habisnya kasih setia-Mu ya Tuhan. Engkau harapan di setiap kami Tuhan. Untuk hidup yang mau kita jalani Tuhan. Kami mau katakan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Biarlah hati kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Biarlah kami datang untuk masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Izinkanlah kami Tuhan untuk lebih dalam masuk ke dalam hadirat-Mu pada pagi hari ini. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini
saat Tuhan Kau curahkan urapanmu, hadiratmu ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadiratmu ku rasakan saat ini, urapanmu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat ini, saat indah ku memuji dan menyembah hadiratmu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapanmu, hadiratmu ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadiratmu ku rasakan saat ini, urapanmu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadiratmu ku rasakan saat ini, urapanmu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadiratmu ku rasakan saat ini, urapanmu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau
Saatnya kita mendengarkan suara Tuhan. Silakan yang mau menyampaikan, membuat sabda pengetahuan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk lawatan-Mu yang begitu indah, untuk hadirat-Mu yang begitu indah yang boleh kami alami pagi hari ini. Kami sungguh mengalami kekuatan dari-Mu Tuhan. Ketika kami menyembah Engkau, sungguh kami mengalami urapan-Mu. Saat ini kami rindu Tuhan masuk lebih dalam lagi untuk mengalami kuasa firman-Mu. Urapi anak-Mu, hamba-Mu Cimonik Tuhan. Kuasai seluruh keberadaannya. Kuasai seluruh hatinya, pikirannya, mulutnya Tuhan. Apa yang dia sampaikan sungguh-sungguh berasal dari Roh Kudus, yang boleh memberi kami kekuatan baru yang dari Engkau sendiri. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan-Mu. Amin. Ya, Shalom, selamat pagi semua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Bacaan hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 12 sampai 19. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa semalam-malaman. Ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon, yang juga diberinya nama Petrus, Andreas, saudara Simon,
Yohanes dan Yakobus, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya, dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pagi ini saya ingin membagikan firman Tuhan bahwa doa begitu penting dalam pelayanan. Kita bisa lihat dalam Injil Markus 1 ayat 35, dikatakan pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tuhan Yesus, sebelum melaksanakan tugas pelayanannya, selalu berdoa kepada Bapaknya, menandakan mempunyai relasi yang begitu dekat dengan Bapaknya. Dia melakukannya pagi-pagi sekali, dan selalu berdoa kepada Bapaknya. Demikian seharusnya kita pun demikian, sama seperti Tuhan Yesus. Doa adalah nafas kita, nafas rohani, yang mempunyai relasi yang intim dengan Tuhan. Dalam Lukas 6 ayat 1 dikatakan, sekali peristiwa, Yesus mendaki bukit untuk berdoa, dan berdoanya lama sekali, berjam-jam. Betapa pentingnya berdoa bagi Tuhan Yesus, sehingga ia bisa mengetahui kehendak Bapaknya. Menunjukkan peristiwa yang penting, di mana Tuhan Yesus tahu bahwa pekerjaannya, dirinya hampir selesai berada di dunia ini. Tugas berutusan, tugas mewartakan kerajaan surga olehnya sudah hampir selesai. Tapi Yesus juga tahu bahwa ada 12 orang yang akan meneruskan pewartaan kerajaan surga ini. Kita sebut dengan 12 orang rasul. Tuhan Yesus sudah mempersiapkan ini jauh hari sebelumnya untuk mereka bisa diajar, untuk bisa mengenal dekat dengan Tuhan Yesus. Tuhan tahu dan mereka tahu ikut dalam pelayanan Tuhan Yesus. Mereka terlibat dalam pelayanan Tuhan Yesus. Bahkan mereka menjadi saksi dalam kehidupan Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus ada dalam dunia ini, murid-muridnya ikut menyaksikan. Waktu Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat. Waktu Tuhan Yesus melakukan segala macam perbuatan-perbuatan yang ajaib dalam dunia ini. Murid-murid adalah saksi daripada semuanya itu. 12 rasul, itu artinya utusan Tuhan. Teman Yesus dalam pewartaan kerajaan Allah, sekaligus sebagai saksi atas kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus selalu diikuti oleh banyak orang. Begitu banyak pengikut Yesus. Tetapi dia memilih 12 orang untuk menjadi penerus pewarta kerajaan.
Ini menandakan betapa Tuhan Yesus tahu setiap hati murid-muridnya. Dia tahu hati murid-muridnya itu mengerti dan mau mengikuti Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Makanya Tuhan Yesus memilih 12 orang ini sesuai dengan kehendak Bapaknya juga. Karena Tuhan Yesus mempunyai relasi yang intim dengan Bapaknya. Dan pada ayat ke-13, esokan harinya ketika hari sudah siang. Siang hari ini menunjukkan kesibukan. Saatnya bekerja. Masih ada kesempatan kalau orang dunia ini saatnya mencari kekayaan, kesuksesan. Tapi 12 orang ini juga bukan orang yang tidak ada pekerjaan. Mereka juga banyak yang menjadi nelayan. Mereka juga menjala ikan. Mereka ahli dalam menangkap ikan. Dan juga ada yang menjadi seorang pedagang. Tapi dalam kesibukannya, memanggil dan memilih mereka untuk menjadi muridnya. Bahkan diangkatnya menjadi rasul. Mereka semua ini mau dan rela meninggalkan semua kesibukan mereka. Memilih untuk mengikuti Tuhan Yesus. Menyerahkan seluruh kehidupan mereka kepada Tuhan Yesus. Menyerahkan masa depan mereka sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Mereka sungguh-sungguh mengikuti Tuhan Yesus. Demikian kita juga. Yang sama-sama semua telah dipanggil, telah dipilih untuk menjadi murid-murid. Kita dipisahkan untuk ambil pelayanan di dalam komunitas pelayanan pemurnian hati ini. Tugas kita mencari banyak jiwa supaya orang banyak mengenal Tuhan Yesus. Seperti dikatakan ayat 17. Yesus turun bersama dengan murid-muridnya dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Datar adalah tempat yang luas. Tempat bisa semua orang di mana-mana berkumpul. Di sana ada yang tua, yang muda, bahkan anak-anak bisa datang ke sana. Karena datar, mereka mudah, tidak berbukit-bukit jalannya. Menunjukkan mudah untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan Yesus yang terlebih dahulu datang ke dalam dunia ini. Manusia menjadi tujuannya itu menyelamatkan manusia. Kita tahu dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia menyerahkan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Tapi menoleh hidup yang kekal. Membebaskan manusia dari belenggu dosa. Menyembuhkan segala penyakit. Memberikan kelegaan hati, memberikan damai, sukacita. Seperti dikatakan Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku, semua orang yang letih, lesu, dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Untuk kita renungkan, teman-teman semua, maukah kita menjadi murid-murid yang setia, seperti Tuhan Yesus, yang telah memilih 12 orang muridnya, yang bahkan diangkat menjadi rasul. Karena mereka semua setia, kecuali Yudas yang mengkhianati Tuhan Yesus. Tapi yang lainnya rela menjadi martir, setia sampai akhir hidup mereka. Karena apa? Karena mereka begitu mencintai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pagi ini juga bertanya kepada masing-masing dari kita semua. Maukah kita menjadi pelayan-pelayan yang setia? Maukah kita banyak membawa jiwa untuk datang pada Tuhan Yesus? Supaya banyak jiwa-jiwa yang terlepas dari ikat-ikatan dosa dan bebas dari ikatan-ikatan kuasa gelap. Mari kita tundukkan kepala kita.
Ya Bapa dalam surga, terima kasih untuk renungan pagi ini bagi kami. Biarlah Engkau yang berbicara dalam hati kami masing-masing, Tuhan. Engkau yang begitu setia bagi kami. Engkau yang begitu baik bagi kami. Biarlah kami menyambut-Mu, Tuhan, dengan tulus hati, Tuhan. Menjadi pelayan-pelayan-Mu yang setia. Ajar kami, Tuhan. Kami tak mampu kalau Roh Kudus tidak membimbing kami. Tidak memelihara kami. Dan tidak menjaga kami. Dan ajar kami juga, Tuhan. Supaya kami punya relasi yang intim dengan Tuhan. Mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Sehingga kami mengetahui maksud hati dan tujuan-Mu, Tuhan, bagi hidup kami. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih. Terpujilah nama sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih untuk firman bagi kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dengan doa penutup. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami berterima kasih, kami dapat memuji dan mendengarkan firman-Mu selama 30 menit ini ya Bapa. Kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Bimbing kami yang hadir di sini, lawat kami satu persatu ya Bapa. Mohon turunkan Roh Kudus-Mu atas kami semua, supaya kami dapat berjalan sesuai firman-Mu dan menjadi murid-murid pilihan-Mu, serta mewartakan kabar sukacita kerajaan surgawi sepanjang hari ini. Kami serahkan setiap langkah, kami serahkan semua perkataan kami kepadamu, supaya semua yang keluar dari mulut kami sepanjang hari ini hanya berasal dari-Mu saja. Kami juga mau serahkan semua perbuatan kami sepanjang hari ini, supaya sesuai dengan kehendak-Mu, karena hanya Engkau yang kami puji, yang patut kami sembah, dan yang patut kami muliakan. Bapa, kami mohon ampun atas semua dosa-dosa kami. Kami benar-benar manusia lemah, yang sering jatuh ke dalam dosa. Tapi kami mempunyai Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah, serta Maha Pengampun. Engkau selalu mengampuni kami dan menarik kami kembali kepadamu. Kami serahkan hati, jiwa, dan pikiran kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Pakailah kami sebagai murid-Mu dan layakkan kami untuk membawa jiwa-jiwa lebih banyak lagi untuk mendekat kepadamu ya Bapa. Mari kita doakan doa untuk komunitas pemurnian hati. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami, apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, mari kita foto bersama. Oke, saya sudah siap. Oke, 1, 2, 3. Oke, satu halaman lagi. Oke. Ya, senyum semua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih Terima semua.